kita kedatangan pembicara Pak Profesor Dr. Eng Khoirul Anwar, ST in Engineering sebagai bicara kita hari ini. Dan juga Pak Profesor Anwar ini merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000 sebagai sarjana teknik, dan dia menerima gelar master dan doktornya di Sains Informasi. Dan juga kita selanjutnya akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua IEEE SB Telkom University. Silakan. Terima kasih, Giri. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Saya Muhammad Adil Mahdi Sufianto, selaku Chairman dari IEEE Student Branch Telkom University, mengucapkan selamat datang di webinar kami yang berjudul Artificial Salmon Tracking Algorithm on Open Transmission Use Charge, yang diselenggarakan bersama IEEE Distinguished Lecture Program dari IEEE Indonesia Section. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Afandi selaku pembicara dan Profesor Khoirul Anwar sebagai moderator, yang masing-masing telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara webinar hari ini. Saya berharap ilmu yang diajarkan dalam webinar ini dapat berguna bagi kita semua, memajukan keilmuan bidang iptek di Indonesia. Saya ucapkan semangat dan enjoy the seminar. Sekian kata-kata sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Tadi saya ada salah bicara tadi. Pak Khoirul itu sebagai moderatornya, sedangkan bicaranya itu Pak Afandi. Ya. Terus kita dengar kata perkenalan dengan moderator kita. Silakan moderator untuk memperkenalkan dirinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Prof. Afandi, kemudian Mbak Ovi, kemudian Mas Adil, kemudian Mas Kerry, dan seluruh panitia di IEEE Student Branch, dan juga di IEEE Technical and Education Activities atau TEA ya. TEA ini kita mengharapkan menjadi seperti teh gitu ya, teh tapi memberikan kebaikan begitu ya. Jadi teh kan memberikan kesehatan, memberikan kecerahan gitu ya. Jadi kita mengharapkan divisi kita ini memberikan demikian gitu kepada seluruh member IEEE dan masyarakat luas. Oke, itu terkait dengan TEA, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua ya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Hari ini luar biasa, ada 103, termasuk diri saya sendiri. 103 orang, 104 orang gitu ya. Ini saya berdoa mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang barokah, menjadi pertemuan yang baik untuk kita sama-sama belajar untuk ilmu pengetahuan ya, untuk IEEE, untuk kampus kita, untuk Indonesia. Jadi demikian kira-kira harapan terkait dengan acara hari ini. Dan Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan tim saya ya. Ini izin untuk share ya. Izin untuk share. Nama saya Khoirul Anwar ya. Di sini sebagai koordinator dari project TEA atau divisi kita, divisi TEA di IEEE Indonesia Section, yaitu Technical and Educational Activities ya. Di tahun 2021 ini, dan di sini saya dibantu oleh Mbak Ovi. Mbak Ovi ini dari UGM, kalau saya dari Telkom University ya. Saya menyelesaikan S1 di ITB, kemudian S2 dan S3 di Jepang. Ya, ini satu negara ini untuk pendidikan tinggi dengan Prof. Afandi. Jadi saya
ke Jepang tahun 2002. Saya selesai dari ITB tahun 2000 ya. Jadi saya masuk ITB tahun 96 sampai 2000. Kemudian ke Jepang ya, ke Jepang dari tahun 2002 sampai dengan 2016 sampai menjadi dosen di Jepang sampai 2016 dan kembali ke Indonesia. Dan selama di Jepang saya bergabung dengan IEEE Nagoya Section ya. Dan alhamdulillah dapat penghargaan beberapa kali dari IEEE di sana. Dan ketika saya baru saja naik menjadi senior member, kemudian saya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan IEEE Indonesia. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus sekali dan mudah-mudahan teman-teman semua yang bergabung di IEEE ini juga mendapatkan kesempatan, mendapatkan inspirasi, mendapatkan semangat, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman ya semuanya ya di IEEE. Kita mengundang untuk teman-teman yang belum menjadi member IEEE ya untuk segera bergabung di IEEE. Kemudian saya dibantu oleh Mbak Ovi ya, ini Mbak Ovi dari UGM. Mbak Ovi bisa memberi sapaan sedikit Mbak Ovi ke teman-teman ya. Assalamualaikum semuanya, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin ini saya ada sedikit koreksi, saya dulunya memang kuliah di UGM Pak, tapi kalau kerjanya di UNY. Oh iya, siap. Pak. Iya. Di UNY. Kerjanya di UNY. Ya, terima kasih Mbak Ovi ya. Jadi teman-teman semua ini Mbak Ovi dari UNY ya, dari Universitas Negeri Yogyakarta Mbak ya. Siap. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ovi, ini mohon bantuannya untuk memajukan TIA kita ini. Ya. Ya. Terus kemudian di sini ada kita dibantu juga oleh Pak Iwan Kustiawan, ini dari UPI. Beliau juga sebagai Education Society chapter. Pak Iwan ada di sini Pak Iwan? Pak Iwannya izin karena rapat paralel tapi nyusul katanya. Oh siap. Baik, itu teman-teman ya, ini Pak Iwan. Kemudian member kita ya itu ada IEEE UPI Student Branch dan juga ada IEEE TELU Student Branch. Dan kita setelah acara ini ya kita pengen bertemu darat ini teman-teman semua ya. Jadi bertemu darat santai gitu, kira-kira kita kedepannya bagaimana mengegolkan 3 objektif kita, yaitu mempromot IEEE Tri-Engineering Lesson Plans ya to secondary school teachers and parents in Indonesia, kemudian untuk melakukan sharing knowledge, insight, dan experience between expert and practitioners in the field of engineering and education. Jadi yang kedua ini adalah acara kita hari ini, yaitu adalah dalam rangka yang kedua, objektif yang kedua ini. Kemudian kita juga akan memotivasi pendidik ya, motivate educators ya to create innovative learning media. Ini juga menjadi tujuan dari TIA kita ya teman-teman semua. Kemudian proyek kita ya untuk melaksanakan 3 objektif ada 3. Yang pertama adalah mentranslate most downloaded Tri-Engineering Lesson Plan, kemudian upload ya ke IEEE social media platform dan juga ke section kita di IEEE ya, ke section kita di IEEE kita upload, kemudian melakukan webinar nih yang kedua ini, online webinar ya dengan topik digital literasi, parent as educator, internet safety, virtual lab dan sebagainya. Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini adalah bagian dari yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Innovative Learning Media Challenge. Jadi ini kira-kira target kita dalam setahun ini. Mohon dukungan dan mohon doanya, mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Kemudian sementara itu mungkin ya, jadi kita setiap 3 bulan sekali insya Allah mengadakan acara seperti ini. Jadi nanti kalau ada lagi ya, kami sangat berharap teman-teman yang hadir hari ini ikut lagi dan mengajak lagi nanti untuk berikutnya. Baik, itu perkenalan dari saya dan saya lanjut ke memperkenalkan Prof. Afandi gitu ya. Oke, saya hentikan share. Jadi teman-teman semua, kita hari ini mendapatkan pembicara yang luar biasa ya, insya Allah ya. Kita kedatangan Prof. Insinyur A.N. Afandi, ya, IPM STMT, kemudian MIA Engineering, kemudian
Prof. Afandi sudah senior member mungkin Prof ya, sudah senior member di IEEE di IEEE PhD ya. Sudah. Jadi ya teman-teman semua, jadi Prof. Afandi ini sekarang sebagai full professor ya yang bekerja di Electrical Engineering Department Faculty of Engineering Universitas Negeri Malang di Indonesia. Dan Prof. Afandi ini mendapatkan S3 ya, mendapatkan degree untuk PhD dari Kumamoto University ya, dan sekarang Prof. Afandi adalah senior member dari IEEE. Dan juga Prof. Afandi sebagai chair dari PES chapter. PES itu singkatan dari Power and Energy System. Energy ya. Power and System. Energy Society mungkin. Society ya. Ya, Power and Energy Society chapter di IEEE Indonesia section. Dan mengenai publikasi beliau ya ini banyak sekali, di atas 150 paper dan jurnal ya. Maksudnya jurnal paper dan conference paper itu totalnya di atas 150, dan juga memiliki performa yang bagus di Scopus dan juga di Google Scholar dan Sinta ya. Jadi saya mengharapkan kita semua banyak belajar dari beliau, dan beliau akan menyampaikan topik yang bagus sekali hari ini, yaitu terkait dengan Artificial Salmon Tracking Algorithm ya, on Open Transmission Use Charge. Jadi mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bagus sekali nih hari ini dari Prof. Afandi. Jadi demikian kira-kira perkenalan saya untuk Prof. Afandi. Nanti kalau misalkan ada yang kurang Prof, mohon ditambahkan Prof ya. Kalau misalkan tadi ada yang belum saya perkenalkan ya, monggo untuk ditambahkan. Dan saya mengundang Prof. Afandi untuk sharing, dan mari kita semua dengarkan paparan dari beliau. Monggo Prof. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang pertama saya harus berterima kasih ini kepada Mbak Ovi yang senantiasa mengingatkan saya. Ternyata pernah ketemu di zaman dulu, tak tahu tahun berapa luas. 2015 Prof. 2015 ya. Kemudian dengan Prof. Anwar ini juga pernah ketemu dulu Prof. Awal-awal ke Jepang pernah ketemu, tapi ketika kita ketemu lagi ternyata sudah di Indonesia, dan kita masih tinggal di mana? Waktu ke Tokyo juga ketemu teman-teman. Alhamdulillah. Itu mengawali supaya cair suasananya. Saya terima kasih ini dari TII, ini aktivitasnya enak sekali ini kedengarannya T. Alhamdulillah. Amin amin Prof, mohon doanya. Oke, nah ini saya memenuhi dari permintaan Pak Ovi dan Pak Anwar ini. Terima kasih sekali diundang untuk bergabung dalam DLP IEEE. Dan topiknya saya enggak sengaja kemarin dikasih topiknya apa ya, ya sudah topiknya ini saja, kira-kira seperti itu. Saya boleh share Pak Anwar nih? Saya coba. Monggo Pak, sudah kami izinkan ya. Ya silakan. Sudah. Oke. Ya mudah-mudahan ini bisa terlihat di sana layarnya. Bapak Ibu yang terhormat, sesuai dengan acara hari ini, meskipun suasananya masih COVID-19, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu secara online. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi kita semua dan berkembang satu sama lain untuk memperkuat diri sendiri. Nah, dalam DLP ini title yang memang kami angkat adalah Artificial Salmon Tracking Algorithm atau ASA on Open Transmission Use Charge atau OTUC. Kalau berbicara tentang judul, saya yakin judulnya biar keren saja supaya kelihatannya menarik. Nah, kita lihat, mudah-mudahan isinya juga menarik bagi Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak yang ada di online ini. Saya awali dari tim riset saya, ini Pak Anwar dan Mbak Ovi. Kami punya official
Research Office yang kami taruh di web, yaitu anavanti.blog.um.id. Kami update di sana, termasuk DLP ini juga kami posting di official riset kami, yaitu Anaro, kami singkat seperti itu. Di sana juga kami rilis executive summary dari ASTA, silakan di-download kalau Bapak Ibu atau Mas Mbak tertarik. Nah, berlanjut itu ini riset kami yang tergabung dalam Research Associate. Ada dari UM, dari kampus kami, ada juga dari luar. Ini didetailkan, ada Pak Sujito, ada Pak Khota Alif, ada Pak Afnan, ada Pak Rodi Faiz, ada Pak Irham. Nah, kemudian ada Bu Siti dan Bu Dewi, ada Pak Mahrus dan Pak Ulum, kemudian Pak Irawan dan Pak Lalang, serta admin kami Mas Rizal dan banyak mahasiswa yang tergabung di dalam Research Associate ini. Mudah-mudahan beliau juga bisa hadir untuk memberi penguatan nanti kalau kami perlukan. Ya, kalau berbicara riset core di kami, riset core-nya ini sesuai dengan judul di BES, yaitu Power and Energy System, atau kalau IEEE itu menjadi Power and Energy Society, di mana kami dipercaya menjadi Terna. Ada beberapa core sebarannya menyangkut energy system, power electronic, material engineering, kemudian control system, informasi dan teknik daya. Nah, di mana topik-topik tersebut nanti muaranya adalah mengarah ke harvesting, kemudian embedded system, efisiensi, automation, remote, sampai transaction. Nah, ini core yang ingin kami kaji di riset tim. Nah, kemudian di 2020-2021 mungkin sampai 2000 kita coba expand lagi risetnya dalam topik-topik isu terkini, yaitu menjadi bagian penting di dalam turut pengembangan energi yang nanti itu menjadi bagian di dalam clean atau clean energy system. Nah, ini mudah-mudahan kami sekarang sedang memiliki 6 proyek yang terkait dengan ini. Nah, kemudian kalau dari sharing output-nya, kami berharap nanti kita bisa sharing lah dalam konteks yang saat ini nasional, mungkin nanti juga internasional. Nah, kami berharap juga nanti target dari riset kami dan tim itu bisa mengarah ke 3 hal. Yang pertama adalah social works, atau kita arahkan ke implementasi di masyarakat. Kemudian juga diharapkan mampu mensupport edukasi. Mungkin cocok dengan ini karena technical education activities. Nah, kita coba sharing apa yang bisa kita diskusikan. Siapa tahu saya juga dapat pengetahuan baru dan akhirnya mengembangkan apa yang kami tekuni. Termasuk nanti bagi industri. Nah, ini harapan 3 poin yang ingin kami sasarkan, meskipun nanti suasana bisa berbeda-beda. Nah, kemudian dari sisi sebaran kolaborasi, kami sudah beberapa kali dengan institusi baik di dalam maupun di luar negeri yang kita coba berkolaborasi untuk mendukung perkembangan dan pengembangan di riset kami. Nah, kemudian terkait hari ini, kami coba menggiring wacana dulu sebelum masuk ke ASTA, yaitu terkait dengan beberapa fenomena yang di alam. Tentu yang pertama, gambar kiri atas yang pertama adalah siklus air atau siklus angin ada di sana. Bapak Ibu semuanya sudah tahu dan paham ini, tapi dalam konteks itu apa yang penting dari pengetahuan itu. Kemudian yang di sebelah kanan atas itu adalah thunderstorm. Ya, kami sempat membuat sebuah thunderstorm algoritma dari IDNM, meskipun ilmunya juga sudah kita pelajari dari sisi elektro, petir seperti apa. Nah, kemudian di bawahnya 2 itu juga sebuah fenomena alam yang ada di sekitar kita, baik gunung api maupun laut yang memiliki potensi yang luar biasa. Nah, sehingga di sana ada sebuah proses yang mungkin saat ini juga sedang kita pelajari, atau kita juga tidak merasa perlu dipelajari, atau memang kita sedang dalam tahap mengetahui atau mempelajari itu.
Nah, kemudian yang menarik lagi adalah terkait mekanisme. Kalau tadi itu berupa proses, kalau yang sekarang adalah mekanisme atau sebuah tingkah laku. Nah, yang sering kita hadapi, yang juga umum dari kita semua hadapi, ada burung, kemudian juga ada genetik, yang ini semua juga sudah diangkat di beberapa teori-teori yang terkait dengan artificial atau intelligent komutasi. Nah, ini kami coba giring ke arah sana. Nah, kalau kita berbicara dua hal tersebut, proses dan behavior atau tingkah laku, maka sebetulnya dua hal itu menjadi bagian penting yang harus kita ketahui ada apa di dalamnya. Kenapa tingkah lakunya seperti itu, kenapa prosesnya seperti itu. Sehingga disitulah ada pembelajaran atau pengetahuan yang bisa kita gali dari sisi yang berbeda. Kalau dari sisi pengetahuan ilmunya mungkin bisa mengarah langsung ke bidang tersebut, tapi kita perlu menggali dari sisi lain apa yang bisa kita kembangkan dari itu. Oleh karena itu, berangkat dari itu, kalau kita lihat di beberapa literatur, semua menyebutkan, saya yakin ini nggak asing dari Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua dan Mas Mbak yang hadir. Saya mohon maaf, Mbak Ovi, saya slide-nya masih bahasa Inggris. Karena pikiran saya dipaparkan dalam bahasa Inggris, ya sudahlah, nggak apa-apa slide-nya dalam bahasa Inggris kami sampaikan di sini dalam bahasa Indonesia. Karena hal serupa juga kami gunakan slide ini dalam kerangka promosi untuk artificial atau ASTA. Nah, ini hanya teori saja Bapak Ibu, yang terkait di sana adalah tentang dengan evolusi atau komputasinya. Tetapi kalau kita detail, kita baca betul, maka sebenarnya di beberapa literatur kita menemukan ini. Maka di sana ada computation atau komputasi intelijen, kemudian yang kita kenal selama ini ada fasi, kemudian ada neural network, kemudian ada evolution. Nah, yang mau saya bahas itu adalah bagian dari ini, di mana di sana merupakan bagian dari sebuah algoritma yang ditiru dari entitas atau makhluk hidup. Kalau ini teori saja Bapak Ibu, saya pikir tidak perlu diributkan karena ini banyak ditemui di beberapa literatur termasuk textbook. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, ini kami kutip saja di salah satu runutan mulai dari kisaran tahun 40-an sampai 90-an, dan sekarang itu lagi populer adalah tentang evolutionary algorithm. Nah, ini mungkin kita sudah kenal lah, karena kita hidup di antara tahun ini dan dominan sekarang menjadi populer dibandingkan metode-metode klasik yang selama ini kita geluti. Nah, ini yang saat ini yang bisa kita temukan di beberapa jurnal, mungkin konferen atau buku yang lain, maka bahwa sesungguhnya yang sekarang dominan dengan intelijen komputasinya. Pendekatan secara klasik sudah mulai dihindari dengan semakin banyaknya kompleksitas dan variabel yang harus ditentukan atau dimasukkan dalam sebuah persoalan. Nah, ini beberapa yang mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan juga, ada genetik algoritma atau genetik algoritm ya, atau kita kenal dengan GA, genetik algoritm. Kemudian ada onkoloni yang berbasis dari perilakunya semut, kemudian ada schoolfish. Nah, ini mekanismenya semua berdasarkan perilaku ikan. Nah, kemudian juga ada grupnya lebah, yang ini juga menjadi bagian penting ketika mencari solusi. Nah, semua mekanisme yang dari ini itu biasanya didasarkan pada entitas makhluk hidup yang di sana. Sehingga itulah kenapa menjadi bagian penting mempelajari perilaku yang ada di sekitar kita, sehingga prosesnya juga bisa kita ketahui. Meskipun pada akhirnya nanti kita harus mendefinisikan atau mencari dari sisi yang berbeda. Nah,
Lalu bagaimana supaya kita itu bisa mendeteksi atau bisa membuat atau bisa mensimulasikan terkait hal itu sehingga nanti pada akhirnya bisa merunutkan atau merumuskan kira-kira seperti ini struktur yang kita bangun. Ini ada 3 tahap penting di dalam memahami perilaku atau proses di alam supaya itu bisa bermanfaat dari sisi pengetahuan. Yang pertama adalah kita harus mempelajari mekanismenya, yang terjadi di sana seperti apa. Nah, kemudian adalah kita juga harus bisa mengadopsi karena tidak semua perilaku atau mekanisme itu bisa kita angkat ke dalam ilmu yang berbeda-beda. Baru setelah itu kalau kita dekati secara komputasional, ya maka kita akan membangun sebuah model. Karena tidak mungkin kita akan merumuskan dalam bentuk klasik atau manual, karena itu akan banyak menemukan hambatan. Oleh karena itu, tahap pertama yang penting adalah bagaimana kita menemukan yang menjadi dasar sebuah ide. Nah, idenya di mana? Idenya akan kita gali dari sebuah perilaku di dalam entitas tersebut atau makhluk hidup. Nah, kalau kita sudah menemukan inspirasinya atau bagian mana yang akan kita jadikan dasar, maka di dalam lanjutannya di tahap kedua itu maka kita sudah bisa menentukan saya harus membuat sebuah kontrak untuk merepresentasikan dari kejadian ini, dari proses ini atau dari mekanisme yang kita angkat. Nah, baru setelah kontraksinya itu clear, maka kita akan menyusun dalam bentuk struktur yang bisa kita terjemahkan dalam bahasa yang terkait. Kalau dalam konteks komputasional, ya maka di sana kita kenal adalah istilah struktur atau coding atau apapun lah, terserah nanti apa yang mau digunakan. Tetapi dari kesemua yang algoritma itu rata-rata melakukannya seperti ini. Nah, oleh karena itu, ketika nanti ingin menciptakan atau ingin membuat atau ingin mengembangkan, maka sebaiknya langkah ini mulai dikaji, mulai dicermati, supaya nanti menemukan sesuatu yang bisa kita angkat. Nah, lalu bagaimana dengan proses yang harus kita lakukan supaya itu menjadi sebuah sequencing yang yang terstruktur, maka yang pertama adalah kita akan melihat sesuatu kejadian itu secara individu. Secara individu bukan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, maka kalau individu itu sudah bisa atau sebagai entitas tunggalnya itu bisa kita pahami satu persatu, maka kita coba naik sedikit menjadi sebuah karakteristik spesiesnya atau grupnya. Nah, maka kalau sebuah grupnya itu sudah kita pahami, maka di sana prosesnya itu akan ketemu, akan bisa kita ilustrasikan. Nah, baru pada berikutnya kita akan melihat di dalam perjalanan proses itu berhadapan dengan apa saja. Apakah ada predator, apakah ada tantangannya atau hambatannya. Untuk apa? Untuk menjadikan sebuah eksis selama proses itu berlangsung. Nah, berlangsung di mana, maka berlangsung itu akan dihadapkan pada sebuah populasi. Nah, inilah 4 tahap di dalam kita menciptakan sebuah sequencing yang nanti itu akan menjadi penting ketika kita akan membuat struktur sebuah algoritma atau sebuah proyek itu menjadi bagian berurutan. Nah, ini menjadi penting ketika kita nanti meniru atau mengidentikan sesuatu proses yang akan kita ambil dari entitas atau makhluk hidup yang di alam, apapun yang ingin kita lakukan. Nah, sehingga di sana kita perlu melihat secara individu, baru naik sedikit spesiesnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, baru secara keseluruhannya. Nah, oleh karena itu, berbicara itu, kami ingin melihat ini yang akan kami angkat. Sebetulnya ini sudah kami perkenalkan ke mancanegara itu sekitar 2018, seingat saya 2018. Yaitu ketika kami menemukan gagasan coba salmon itu diangkat dalam kerangka yang berbeda. Kami tahap yang pertama kami mempelajari perilakunya salmon satu persatu. Setelah itu kami coba perilakunya mulai dari kondisi dia bayi sampai kembali ke pond.
Nah, ini menjadi bagian life cycle yang harus saya ketahui seperti apa sih konsep yang harus dibangun sehingga nanti ASTA itu menjadi bagian yang bisa diimplementasikan di dalam sebuah penyelesaian masalah optimasi. Sehingga di sana kami melihat secara berurutan mulai dari posisi di pon sampai ke sea atau sampai ke lautan sampai dia harus kembali lagi. Sehingga pada dasarnya akan, dan ini banyak literatur yang menyajikan, tetapi begitu kami maknai ternyata semuanya dikaji sebagai bagian dari siklus aktivitas secara biologi. Biologi di mana bahwa beberapa ahli terkait dengan bidang ilmunya di biologi menyatakan bahwa ternyata kalau dari sisi gerakan, nah banyak teori yang dikemukakan. Antara lain menggunakan magnet bumi, antara lain menggunakan posisi pencahayaan juga termasuk bau, sehingga di sana salmon itu bergerak migrasinya dari pon ke laut maupun dari pon kembali. Nah, oleh karena itu kami pelajari dan kami sesuaikan sehingga pada akhirnya kami juga mendeteksi semua kegiatan itu meskipun dalam konteks yang berbeda, kami bukan seorang ahli biologi, tetapi dalam konteks kerangka yang ingin kami ambil adalah dari sisi keelektroan atau komputasinya, maka kami harus mempelajari itu. Karena ada di mana ketika kami pelajari itu di ilmu engineering, maka itu tidak akan kami temukan. Karena yang kami pelajari, yang kami ingin gali adalah mekanisme. Perilaku ada di mana, maka perilaku dan mekanismenya itu ada di bidang ilmu terkait itu. Nah, maka setelah kami searching, setelah kami pelajari beberapa obstacle atau tantangan juga permasalahan predatornya sendiri, ternyata untuk living cycle-nya itu salmon tidak mudah. Dia menemukan beberapa hambatan dan tantangan macam-macam, sehingga disitulah menjadi bagian penting dalam proses living cycle-nya, itu ternyata harus ada beberapa yang kita perhatikan. Nah, ini menjadi dasar penting ke awal-awal pembuatan, awal-awal untuk menciptakan sebuah ASTA. Nah, kalau kita dari sisi proses, maka secara umum ada dua yang dilakukan, yaitu bergerak downstream, migration, sama upstream. Yang apa artinya bahwa di sana dari sisi bisa saja ikan itu bergerak dari pon ke lautan, kemudian yang kedua bisa saja dari lautan ke pon. Nah, inilah menjadi penting sebagai siklus keberadaan ASTA yang nanti itu harus menjadi terekspresikan di dalam strukturnya. Sehingga kami mempelajari bahwa sebetulnya living cycle-nya itu seperti apa. Nah, sepanjang living cycle-nya itu, nah maka sebetulnya dia itu menghadapi apa saja untuk tetap eksis. Nah, begitu dia eksis, maka sepanjang dia eksis itu apa yang terjadi. Nah, ini menjadi bagian penting ketika kami awal-awal harus membuat formulasi seperti apa sih yang akan kami bangun. Nah, jadilah ini. Jadi kami mulai berpikir bagaimana kalau migratingnya atau migrasinya itu mulai kami dekati secara bertahap. Maka ini sudah keluar dari konteks di dalam ilmu biologi ikannya, tetapi mulai kami giring ke dalam ilmu keelektroan atau komputasinya. Sehingga kami sudah tidak lagi berkutat di dalam konteks ikan salmon itu sebagai entitas secara biologi, secara karakter, dan secara behavior. Tetapi ini sekarang kami coba mulai membuat formulasi seperti apa sih yang harus kami lakukan. Kami mendekatinya, maka sekarang kami ada model yang seperti ini. Dari pond ke ocean, maka kita punya downstream, yang mengarah ke ocean atau ke lautan, kemudian ada yang balik lagi ke ponds. Kita membuat model untuk upstream. Nah, oleh karena itu begitu inilah jalur atau life cycle existing-nya itu kami pakai sebagai model pertama di dalam urutan kejadian. Nah, kemudian dari sisi approach-nya, maka kita melakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah exploring, kemudian yang kedua adalah surviving. Dua hal utama ini berbeda. Yang pertama itu adalah mencari
arah kemana dia itu harus melaju atau menentukan arah menuju pon, menuju titik yang dituju. Yang surviving itu adalah mempertahankan bagaimana sepanjang proses dia migrasi itu adalah tetap eksis menghadapi berbagai rintangan maupun predator tadi itu. Sehingga di dalam konteks komputasinya, computational approach-nya, maka migratingnya itu akan didekati berbeda dari sisi kejadian sesungguhnya yang dialami. Ya, maka di situ menjadi 2 poin penting di ASTA ini ada step, exploring behavior, sama surviving behavior. Nah, keduanya ini akan membimbing ke arah mana? Maka membimbing ke arah sebuah solusi nanti di dalam konteks implementasinya. Sehingga di situ sekarang kalau yang pertama tadi itu adalah mendekati arahnya, nah kemudian sekarang itu adalah mendekati polanya. Nah, ini pendekatan yang kita lakukan sehingga di situ terbangunlah sebuah hierarki yang ada di ASTA ini. Ya, maka yang hierarki di ASTA itu hierarkinya seperti ini kami desain. Ya, sehingga komputasionalnya itu akan menjadi bagian penting ketika strukturnya itu dibangun untuk menentukan strukturnya itu seperti apa sih. Nah, begitu itu sudah terbangun, maka flowchart-nya seperti apa? Nah, begitu semuanya sudah terbangun, maka staff itu melakukan tindakannya seperti apa. Nah, sehingga disitulah 2 hal tadi yang kami sampaikan, ada exploring behavior itu kami transformasi menjadi exploring staff, surviving selama menghadapi predator dan obstacle yang lain untuk menuju existingnya tetap berada track-nya atau berada jalurnya menuju pons. Nah, maka kami masukkan ke dalam surviving step-nya. Nah, baru setelah itu hal apa saja sih yang harus ada di dalam merepresentasikan kejadiannya di biological behavior itu menjadi sebuah proses pendekatan secara ilmu keelektronan kita semua. Ya, mudah-mudahan yang hadir ini background-nya serupa. Kalau tidak ya nggak apa-apa, menjadi bahan bersama kita berkembang. Nah, maka di sana ada beberapa parameter yang sudah kami identifikasi dalam konteks implementasinya. Yang pertama adalah salmon number-nya. Nah, salmon number-nya ini menunjukkan bahwa berapa sih sebetulnya banyaknya ikan salmon itu kalau di lautan ya atau kalau di pond. Nah, maka ini nanti akan berkembang menjadi sebuah apa? Sebuah ikan pertama yang akan melakukan migrasi. Nah, maka sepanjang migrasinya, ikan itu akan menghadapi berbagai predator, termasuk obstacle yang lain. Maka kami merepresentasikan hambatan dan rintangan itu menjadi ke dalam bentuk surviving factor. Nah, maka surviving factor ini adalah menyatakan seberapa besar, seberapa banyak tingkat salmon itu yang mampu bertahan menghadapi berbagai faktor itu. Atau tadi kalau dalam ilustrasi di awal, salmon itu kan kadang ada yang sukses melaju melewati mungkin beruang, atau kena pancing, atau mati. Nah, maka di sana kami mengistilahkan dalam konteks ini adalah sebagai surviving factor-nya. Nah, kemudian ada mood driver. Mood driver ini kami asumsikan bahwa lautan dan sungai itu memiliki titik-titik mulut sungai-sungai kecil yang masuk ke dalam aliran utamanya. Nah, maka dalam proses biologinya tadi disampaikan salah satunya adalah smell. Nah, maka ikan itu bisa saya mendeteksi setiap titik saya akan mengarah ke kemana dari pilihan sungai-sungai yang ada. Maka kami istilahkan di situ dalam ASTA ini menjadi mood driver-nya. Berapa sih sebetulnya? Nah, maka baru setelah itu kami menyatakan round tracking-nya. Berapa kali itu harus dicari? Apakah itu nanti dicari dalam sekali? Apakah dicari bersama-sama? Nah, maka kalau sudah seperti itu, mulailah proses itu menjadi sebuah migrasi, perpindahan bersama-sama, sampai akhirnya menjadi sebuah solusi yang nanti nyampe di sebuah pon, misalnya seperti itu. Sehingga 6 parameter di ASTA ini merupakan representasi dari kejadian-kejadian yang di alam sebagai living cycle-nya, kami representasikan di dalam bahasa komputasinya.
Nah, sehingga di sana kami berharap bahwa apa yang terjadi di living cycle-nya itu kami adopsi dan kami masukkan sebagai parameter di dalam konteks pengembangan ASTA-nya. Nah, lalu bagaimana dalam konteks transmission charge? Nah, ini bidang saya saja, karena di PS kami coba arahkan ke sana. Ini terlepas dari ASTA-nya, maka kalau sudah seperti ini sebetulnya Bapak Ibu dan Mas Mbak sudah tahu, sudah familiar ini kalau di dalam konteks power system-nya. Ya, maka ada pembangkit, kemudian dikirim lewat transmisi distribusi, baru nanti energi itu dikonsumsi oleh beban, apakah perumahan, ataukah industri, atau komersil yang lain. Nah, ini sangat bergantung di mana jaringan itu berada, dan di mana pusat beban dan pusat pembangkit itu ditempatkan. Tetapi secara hierarki ada pembangkit, apapun jenisnya, kemudian ada transmisi dan distribusi, apapun tingkatannya, levelnya, termasuk di sini ada beban, berapapun daya yang dikonsumsi. Nah, semuanya akan disuplai oleh pembangkit. Mana yang seperti itu, maka dalam konteks yang harus kita perhatikan secara ekonomis, maka sebetulnya ada beberapa parameter teknis yang perlu kita perhatikan, termasuk di sini daya keluaran, loss, tegangan, dan lain sebagainya, termasuk kondisi stabil maupun permintaan beban. Tetapi konteks pengembangan saat ini yang terpenting adalah integrasi semua sistem yang ada. Kalau kita lihat dari penyediaan, maka penyediaan sekarang itu kan tidak selalu didominasi oleh air dan gas. Bisa saja kombinasi dengan uap. Tetapi dengan berkembangnya renewable energy dengan energi alternatif yang lain juga, maka memungkinkan integrasi yang lain. Nah, inilah menjadi bagian penting ketika integrasi pembangkit non-fosil itu mulai masuk, di mana beban juga akan terus berkembang. Nah, oleh karena itu, secara umum sistem itu akan dibatasi oleh sebuah kriteria teknis supaya sistem itu tetap bekerja dalam kapasitas untuk dioperasionalkan. Nah, tetapi di dalam perkembangan terakhir juga environment mulai menjadi bagian penting untuk dipertimbangkan, apalagi dengan suasana yang mulai menekan tingkat polusi dan pemanasan global. Nah, maka ini menjadi penting mulai dipertimbangkan di beberapa aspek operasi. Oleh karena itu, di dalam operasi juga mulai menggunakan tools atau software atau apapun yang bisa digunakan untuk mengendalikan informasi dan data-data yang ada menjadi sebuah data dukung di dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks itulah maka kita perlu menyediakan balance, baik apakah energi yang nanti kita sediakan dalam konteks energi listrik atau yang dikonsumsi beban, termasuk yang hilang dalam proses penyaluran sepanjang saluran transmisi atau distribusi. Sehingga di sini harapannya keseimbangan stok itu akan menjaga performasi sistem secara keseluruhan. Yang mungkin itu juga nanti bisa diukur melalui tegangan, arus, rugi daya, atau power delivery-nya. Nah, ini menjadi penting, sehingga di sana jangan sampai bahwa konteks yang tersedia itu justru menjadikan bagian nanti stok energinya kurang. Mengingat apa? Beban itu kan dinamis sekali sepanjang 24 jam. Sehingga di sana kalau kita ingin memperhatikan, ya maka setidaknya kita punya forecast terhadap beban. Peramalan terhadap beban yang akan menggunakan. Apakah diramal dengan histori atau dengan yang lain, tapi kita punya prediksi kira-kira ini nanti akan menggunakan seberapa. Nah, begitu kita menggunakan seberapa, maka kita akan berpikir bahwa saya akan menyediakan berapa sih sebetulnya ini, secara ekonomis ini harus seperti apa. Apakah merupakan bagian dari kombinasi, misalkan itu adalah bermacam-macam pembangkit, atau hanya beberapa saja, atau semua pembangkit itu harus kita operasikan. Sehingga di sanalah menjadi bagian penting secara optimal, produksi itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, kalau sudah berbicara itu, maka sebetulnya ukurannya adalah tarif, ukurannya adalah biaya, ukurannya adalah uang. Nah, maka dalam konteks open tarif, nah kami coba berpikir dalam suasana misalkan regulasi itu menjadi bagian bahwa enterprise atau pembangkit itu menjadi tata kelola yang publik, yang tidak
dalam tanda petik hanya satu operator atau satu enterprise. Dan kemudian di sisi transmisi atau distribusi itu juga menjadi bagian sebuah investasi yang nanti terbuka untuk publik, misalnya seperti itu. Ya tentu sekarang usernya juga jelas, usernya beragam. Sehingga di sini, di sisi enterprise, ini berbagai potensi bisa masuk, berbagai sumber daya bisa berkembang, termasuk dari sisi transmission charge-nya itu juga berkembang mengikuti operatornya. Nah, maka di sini akan bisa menentukan persaingan harganya, di sini juga bisa menentukan potensi persaingan harganya. Apa yang terjadi? Maka energy user-nya itu bisa memilih, saya mau membeli dari ini. Saya mau melewatkan yang saya beli lewat mana sih saluran yang saya pakai. Misalnya seperti itu. Sehingga punya operator, sehingga di dalam transmisi distribusi ini juga menjadi komoditi komoditi antar pengelola, antar operator transmisi distribusinya. Misalnya seperti itu. Nah, sehingga di sini harga itu benar-benar menjadi persaingan di dalam konteks penyediaan dan pembeliannya. Nah, maka apa sih yang harus kita lakukan kalau bisa kita bagi menjadi 3 hal penting gitu ya. Misalkan energi enterprise-nya itu bermacam-macam gitu ya, lebih dari satu penyedia, ya maka sebetulnya energi user-nya itu bisa milih, saya akan membeli ke sana, saya akan membeli A. Ya, mungkin yang lain juga akan membeli B, atau yang lain juga akan membeli C. Dengan apa? Dengan harga yang rasional. Rasional dari siapa? Rasional yang bisa dibeli oleh user. Nah, maka energi ini di dalam konteks enterprise-nya, dia akan menjual ke energi user. Karena dia itu tidak bisa bermain di daerah ini, maka saya akan membuat negosiasi. Oh, saya energi yang saya lewatkan punyamu saja. Saya bekerja sama dengan operator 1, saya bekerja sama dengan operator 2. Maka dia akan bernegosiasi atas apa? Atas jual beli energinya di sini, energi listriknya. Nah, begitu juga kalau ternyata oke, ya maka energinya ini akan dijual ke sini lewat saluran yang dipilih itu. Ya maka di sini menjadi charge-nya, price-nya itu menjadi persaingan di internal sesama operatornya. Ya, maka kalau sudah seperti bayangkan kalau sekarang juga dari energi user bisa menjual atau menjual ke energi usernya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan dalam konteks pengelolaan secara finansial karena yang dewasa saat ini itu kan kita sudah banyak lah. Ya, maka banyak yang bisa kita manfaatkan dari sistem isolasi atau sistem terkecil yang bisa mensupport energi lokalnya, juga bisa mensupport ke energi integrasinya. Sehingga di sana dalam konteksnya apa? Ya maka sistem itu sekarang harus kita integrasikan. Faktanya kan seperti itu. Karena tidak ada di kita ya, tidak ada jaringan lain selain jaringan yang ada. Sehingga sistem kalau kita mau bergerak ke sana, ya maka sekarang kita harus mengintegrasikan semua sumber daya energi fosil, non-fosil, maupun yang dari renewable. Nah, ini menjadi penting bahwa di sana bermainnya apa? Nah, sekarang ini bermainnya adalah rate. Nah, harga yang ditetapkan itu berapa? Daya belinya berapa? Sehingga charge-nya berapa? Sehingga di sini nanti menjadikan persaingan open rate-nya itu cukup kompetitif antara operator satu sama lain. Misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi pemikiran bersama. Misalkan sekarang menjadi isu strategis gitu ya di beberapa penyedia, ya bagaimana yang paling murah. Nah, kemudian bagaimana yang paling optimal termasuk di dalam transaksinya itu tadi. Begitu berbicara transaksi, kalau itu sudah berbeda maka kita, lah ini diekspor kemana? Ini dibeli siapa? Apakah juga ini bagian dari renewable atau cukup yang bukan renewable? Nah, transmisi, distribusi, dan teknis yang lainnya, baik di power plant-nya, cukup atau enggak? Nah, sehingga isu-isu itu menjadi bagian penting dalam konteks kehadiran sebuah metode optimisasi atau tools yang lain, termasuk di dalam dispatch-nya. Sepanjang 24 jam, 7 hari, ya, maka itu akan dinamis sekali mulai jam 00 sampai jam 24 di berbagai titik.
Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang pricing dan cas, ya kira-kira kalau itu kita sajikan ya pemikiran kami seperti ini, ya maka di sana ada enterprise, di mana enterprise itu merupakan penyedia energi listriknya, kemudian ada customer, di mana customer itu adalah merupakan energy user, N-nya, penggunanya, kemudian operator. Operator itu adalah yang mengelola jaringan tempat lewatnya listrik. Misalnya seperti itu. Sehingga transaksi yang terjadi itu merupakan peranan dari tiga hal itu. Bisa saja di enterprise itu memiliki rate yang berbeda-beda. Setiap unit pembangkit, setiap penyedia itu mengeluarkan rate yang berbeda. Sehingga di regulasinya di sisi enterprise ini dinamis sekali. Atau di customer juga mengeluarkan rate. Karena dia punya sebuah pembangkit renewable sendiri yang bisa mengcover kebutuhan lokalnya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di operator juga punya rate. Apa itu? Kalau ternyata customer itu menjual, customer itu kan tidak punya jaringan, dia akan menggunakan jaringan saya. Tapi kalau enterprise tidak bermain di jaringan, maka dia juga akan menggunakan jaringan saya. Sehingga di sini bisa saja muncul nanti operator. Nah, maka kalau sudah seperti itu, maka yang berperan itu apa? Yang rasional itu price-nya berapa sih antara customer sama enterprise ini dijual berapa? Nah, kalau dengan operator sewanya itu kena cas berapa sih untuk melintaskan energi saya yang saya kirim ke customer? Nah, maka ini menjadi sebuah price dan dan cas rule-nya itu kira-kira seperti ini. Nah, ini menjadi penting ketika semua dalam konteks hal itu menjadi sebuah unit bisnis yang nanti itu menjadi transaksi daya diukur secara finansialnya. Nah, maka ini salah satu implementasi ASTA saja yang kami coba di di riset kami sebelumnya, yaitu dengan ini polanya Bapak Ibu dan Mas Mbak. Ini inisialisasi dari operating prosedurnya, sistemnya, kemudian ini dari pengembangan yang ada di ASTA-nya. Sehingga dua sisi ini kami pecah supaya memudahkan pemahaman bahwa kalau di bagian ini itu cenderung berkaitan langsung dengan proses yang ada di operatingnya. Tetapi kalau yang ini itu cenderung berkaitan dengan proses yang ada di computingnya atau yang di ASTA. Nah, ini menjadi dua bagian penting ketika kita berbicara di implementasinya. Nah, skenario-nya seperti apa? Ini kami coba menjadi bagian untuk menerjemahkan ini, untuk menerjemahkan ini dengan menggunakan model IEEE 30 bus system. Kami coba modifikasi menjadi 3 area. Yang pertama ini, atas itu adalah area 1, di mana area 1 itu yang bermain adalah enterprise G5. Nah, maka operator-operator yang ada di daerah area 1 itu adalah menjadi operator area 1. Jaringan yang mengoperasikan ini berbeda dengan enterprise. Sehingga semua yang meng-cover area 1 ibaratnya adalah di sana dioperatori oleh ke-1. Enterprise-nya cuma ada G5, cuma 1. Nah, kemudian di area 2, ya maka di area 2 itu ada enterprise 1, ada enterprise 2. Energinya ada G3 dan G6. Nah, operator yang menangani semua daerah yang di area 1 itu kami nyatakan sebagai operator di daerah 1. Sehingga jaringan yang ada di area 2 ini hanya dikelola oleh operator 2. Operator 1 tidak boleh menggunakan operator di 2. Maka kalau operator 1 itu menggunakan ke operator 2, maka operator 2 akan bernegosiasi cas dengan operator 1. Sehingga kalau enterprise itu mengirim ke beban atau menjual ke beban-beban yang ada di area 1, maka enterprise yang di area 1 ini akan kena cas oleh operator yang ada di 2. Karena apa? Karena dia menggunakan jalur di area 2 untuk melayani beban-beban yang ada di area 2. Begitu juga yang di area 3.
maka kami nyatakan bahwa enterprise-nya ada 1, ada 2, ada 3, di mana semua jaringan yang ada di area 3 itu dioperatori oleh operator 3. Sehingga pengelolaan jaringan yang ada di area 1 itu adalah operator 1, yang di area 2 itu adalah operator 2, dan area 3 operator 3. Di mana ketiga operator itu memberikan sewa yang berbeda per dayanya, per megawattnya. Harganya kami skenario dalam itu, dalam konteks ini ada 3, 2,5, dan 3. Itu apa artinya? Ketika ada pengiriman dari enterprise yang di area 1 ke 2, maka dia akan kena cas dari operator 2. Tetapi kalau dia mengirim daya ke area 3, maka enterprise ini juga akan kena cas dari area 3. Begitupun sebaliknya, kalau ternyata ini mengirimkan daya ke area 1, maka enterprise yang ada di area 3 akan kena cas dari operator yang ada di area 1, termasuk di area 2. Nah, ini yang memberikan bahwa bisa saja antar operator itu akan menjadi bargaining negotiable price-nya, termasuk bagi enterprise-nya. Dia akan berpikir di dalam mana yang paling memungkinkan dan ekonomis bagi saya melayani beban lokal saya di area 1 ini, atau saya ekspor. Sehingga pembangkitannya itu akan mengutamakan pembangkit-pembangkit yang digunakan untuk melayani daerah di areanya. Karena apa? Karena dia akan tambahan cas operator. Nah, ini kami coba mensimulasikan di regulasi dari sisi pricing yang nanti itu dikenakan pada dua hal. Yang pertama operator, dan yang kedua adalah enterprise-nya. Pada model ini, pada kajian ini kami tidak melihat open tariffing-nya itu dalam degradasi untuk night sama day, untuk siang dan untuk malam. Kemudian dalam degradasi jamnya, kami tidak membedakan antara jam beban puncak, di luar beban puncak, baik malam maupun siang. Tetapi kami hanya memvariasi untuk ini, pricing-nya dan casnya itu yang bervariasi sepanjang proses pengiriman. Sehingga di situ beban itu akan diorientasikan area 1, area 2, dan area 3. Di mana ini menjadi beban utama bagi enterprise di wilayahnya. Nah, ini menjadi penting ketika kita berbicara tentang bagaimana itu harus mengelola secara penuh, sehingga nanti di sana areanya itu akan menjadi area terbebani bagi enterprise-nya. Sehingga transaksi itu akan menjadi transaksi antar enterprise, kemudian transaksi juga akan terjadi bagi antar operatornya. Nah, ini menjadi sebuah pengelolaan bisnis secara berkesinambungan ketika terjadi ekspor impor antar wilayahnya. Nah, oleh karena itu di mana maka hal itu akan melihat bahwa power wheeling-nya itu akan menjadi bagian penting untuk mengukur sebetulnya itu dikirim dari mana. Karena dia akan melihat bahwa kalau itu dikirim dari sini, misalnya dikirim power wheeling-nya itu dikirim dari enterprise 1 ke area 2, maka akibatnya apa? Maka proses itu akan kena cas bagi operator yang di 2. Nah, oleh karena itu dalam konteks itu maka power wheeling ini akan menjadi bagian penting di mana nanti itu akan menentukan transaksi dan pricing maupun casnya itu dikenakan. Nah, konteks itu maka ini skenario ekspor importnya ketika kami optimasi saja dengan skenario yang ada. Maka contohnya ini operator ini. Jadi area 1 maka dia G3 itu ada di mana? Maka G3 itu akan kita lacak posisinya ada di area ini. Nah, ternyata tidak ada yang dijual dari yang G3 di area 2, maka dia tidak akan kena cas. Karena tidak ada dari G3 itu masuk ke area 1, di mana area 1 itu kan dikelola oleh operator 1, sehingga tidak akan kena cas. Tetapi G5 itu adalah enterprise yang menjual ke energy user.
di mana enterprise ini tidak bermain di dalam operator, sehingga dia akan dikenai operator yang ada di areanya. Nah, maka konteks itu berarti ini sekarang dikenai cas bagi area ini, karena transaksi ini akan melalui semua jaringan yang ada di beban-beban itu terhubung. Nah, di mana enterprise ini menjual ke beban, maka energinya melalui jaringan yang dikelola oleh operator di area 1. Nah, oleh karena itu maka dia mengenakan cas kepada enterprise ini. Nah, kalau seperti itu apa yang dilakukan? Maka kalau kita lihat di area 1, maka ada G4. G4 itu ada di mana? Nah, ternyata G4 itu masuk ke area 1. Ya, maka G4 ini itu akan dicas oleh operator 1. Karena dia mengekspor energinya keluar daerah. Di mana daerahnya itu adalah masuk melalui operator 1 untuk mensuplai load yang ada di area 1. Nah, ini menjadi apa? Bahwa sekarang kompetitor yang mestinya itu bermain di area 3, dia expand ke area 1. Nah, ini akan menjadi penting sehingga jalur yang digunakan ini nanti juga akan menjadi tantangan bagaimana operator 3 dan operator 1 ini bernegosiasi. Casnya seperti apa? Karena didesain sesuai cas yang ini, ya maka tidak ada negosiasi. Pokoknya begitu Anda masuk ke wilayah saya akan cas ke sini. Kalau Anda keluar dari wilayah saya masuk ke wilayah saya, ya berarti ini casnya. Nah, sehingga di situ yang berangkat dari 4 masuk ke sana, dia akan kena cas ini. Cas antar wilayahnya. Di samping itu dia juga akan kena cas di ini. Sehingga konteks yang ada itu sekarang akan menjadi transaksi enterprise, antar enterprise-nya itu terjadi di enterprise area 1 dan area 4, di area 3, maaf. Kemudian dari sisi operatornya juga ini menjadi peluang negosiasi antara enterprise yang ada di sini karena melalui operator jaringan yang ada di area 3, dia akan melalui ini. Di titik mana? Maka di titik inilah terjadi negosiasi, di titik ini. Nah, kalau ternyata oke, maka dia akan cas ke sana. Akan cas ke sana. Nah, ini akan membuka peluang bahwa di sana itulah akan menjadikan transmission use charge-nya itu menjadi penting ketika kita berbicara ekspor importnya. Nah, ini yang nanti akan menjadi bagian penting kapan kita saatnya mengekspor. Ketika ternyata di sini itu kelebihan daya banyak, nah berarti kita akan ekspor saja ke area 1. Nah, harapannya dengan kita mengetahui casnya berapa di jaringan ini, maka di sini energinya itu akan sekarang menjadi income bagi ini, karena mungkin sudah cukup di area 3 ini berlebih nih, bebannya sedikit tapi energinya banyak, sudah kita ekspor aja ke area 1. Apa yang terjadi? Ya sudah, karena masuk wilayahnya orang, ya sudah dianggaplah bayar tol. Loh, Anda kan masuk tol ini, masuk tol Surabaya, ya sudah bayar tiket tol masuk Surabaya. Ternyata dari Surabaya masuk tol ke Jogja Semarang. Loh, ini sudah wilayah saya. Nah, tarif tolnya beda sekarang. Oh, Anda kena cas tol Semarang Jogja. Nah, kemudian Anda di sana berhenti beli katakan pom bensin. Loh, harganya kok beda? Iya, ini adalah tol bensin, harganya sekarang di sini, tol bensin di sini harganya juga beda. Ibaratnya seperti itu, sehingga enterprise yang di sini itu akan bermain harga secara kompetitif dibandingkan enterprise yang ada di 1, di 2, dan di 3. Apalagi kalau nanti di load ini juga berperan, ada rate yang bisa menentukan negosiasi. Artinya ketika kita bermain skenario di load, maka energy user-nya itu boleh milih. Kalau enterprise antara area 1 itu lebih murah dari area 2, maka load itu berhak memilih, sudah saya membuka layanan dari area 2 saja. Nah, apa yang terjadi sekarang? Nah, negosiasi antar enterprise ini. Atau langsung enterprise ini, karena ini sudah tidak terikat dengan enterprise yang ada di 2, ya sudah suka-suka yang ada di load ini, suka-suka energi usernya. Sudah saya mau membeli energinya dari area 2. Nah, tinggal mempertimbangkan berapa sih casnya sekarang. Nah, ini saya akan memilih enterprise area 2. Berapa operator kena cas, misalkan seperti itu. Nah, sehingga di situ akan memberikan peluang
Jadi transaksi ekspor importnya itu menjadi sebuah kompetitif antar enterprise, juga menjadi kompetitif cas antar operator. Nah, ini menjadi sebuah dinamika ketika kita melakukan regulasi terhadap pembiayaan atau jual beli energinya antar area. Nah, ini menjadi bagian penting ketika kita akan melakukan sebuah transaksi atau ekspor energinya. Nah, ini sehingga itu apa artinya dengan berbagai hal itulah maka ini dilakukan optimasi. Misalnya seperti itu. Sehingga di sini kami coba Asta itu kami terapkan ke dalam skenario yang seperti ini dengan asumsinya bahwa di area 1 ada enterprise ini, kemudian ada operator jaringannya ini. Kemudian di area 2 ada enterprise-nya ini, kemudian operator jaringannya adalah operator 2. Termasuk di operator yang ada di area 3 itu ada operator 3 dan enterprise-nya ada ini, dan ini. Nah, ini menjadi penting 3 hal itu, ada enterprise, ada operator, kemudian ada energy user. Dalam konteks yang energy user ini, kami tidak memberikan skenario bahwa energy user punya pemilihan atau punya rate yang bisa dipilih, tetapi yang kami sampaikan itu skenario-nya adalah ini, skenario-nya adalah operator, dan skenario-nya adalah enterprise, tanpa memberikan skenario dari user, sehingga user apapun pokoknya itu jatahnya, apakah dikirim melalui dari enterprise area 1 atau enterprise area 2, sehingga di sini dalam konteks optimasi yang implementasinya kami mengglue bahwa di user tidak ada pilihan untuk menentukan rate untuk enterprise maupun operator. Nah, itu desainnya atau analisisnya terkait dengan transmission use charge. Saya pikir itu Pak Anwar yang bisa kami sharing, mudah-mudahan membuka diskusi dan pengembangan kami dengan tim riset ke depannya dari manfaat online kita meeting kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Afandi. Ini penjelasan yang bagus sekali ya. Tadi beberapa sangat detail, jadi saya kadang-kadang, wah ini harus perlu ilmu dasar ini untuk memahami transaction seperti tadi itu Pak. Nah, jadi rekan-rekan ya, ini teman-teman semua saya mencatat ada 7 poin ya. Cuman sebelum saya sampaikan beberapa begitu, ini saya membuka untuk tanya jawab ya. Jadi mungkin agar menarik begitu, saya menawarkan 3 pertanyaan terkait dengan algoritma ASTA. Ya, jadi ini ASTA itu Artificial Salmon Tracking Algorithm gitu ya, yang diimplementasikan untuk untuk distribusi ya, untuk energi gitu. Nah, 3 pertanyaan dulu ya. Saya persilahkan silahkan untuk mungkin ngacung saja mungkin ya, seperti di meeting internasional. Kalau di internasional kan ngacung, raise hand. Raise hand itu ada teman-teman bisa ngeklik di bagian reaction, kemudian di bawah itu ada raise hand. Nah, di sini yang saya lihat ya sudah raise hand itu ada Mbak Mamelia Aneka Putri. Oke, itu 1. Ada lagi? Yang kedua? Saya tawarkan 3 ya. 3 penanya untuk yang term pertama ini begitu. Ada lagi yang bertanya? Belum ada? Baik, sambil menunggu, mungkin kita dengarkan dulu pertanyaan dari Mbak Mamelia. Silakan Mbak Mamelia untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Moderator dan Pak Profesor Afandi, saya tidak bisa open kamera karena sinyal di sini agak kurang stabil, jadi nanti suaranya agak terganggu. Tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa, silakan. Ya.
Sebelumnya perkenalkan, saya Mamelia Nika Putri dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang kebetulan merupakan murid dari Ibu Opi sendiri. Ya, Luar biasa. Saya di sini ingin Silakan. bertanya kepada Profesor Afandi tadi mengenai materi yang beliau sampaikan itu menurut saya sangat bagus dan saya dapat banyak pengetahuan tentang materi baru yang belum pernah saya dapat di bangku perkuliahan. Saya ingin bertanya tentang bagan yang untuk membagi energi tadi, Pak, yang ada area 1, area 2, area 3. Nah, di sana menurut saya menarik karena mereka itu satu bagan, tetapi untuk pembagian energinya dibagi atas 3 wilayah tadi, dan untuk setiap transport ekspor impornya itu mereka harus kena cas, padahal mereka satu bagan. Di situ yang ingin saya tanyakan. Konsepnya itu kenapa dibagi 3 seperti itu? Untuk padahal mereka tuh seperti kayak satu tubuh seperti itu kan Pak. Nah terus keuntungan apa yang didapat dari dibikin konsep pembagian seperti itu selain dari keuntungan bisnis yang sudah Bapak Profesor Afandi jelaskan tadi seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mungkin tadi sebagian besarnya sudah Profesor Afandi jabarkan. Mungkin lebih detailnya lagi konsep kenapa dibagi 3 wilayah seperti itu dan harus kena cas untuk mengekspor impor energi antara satu dengan satu wilayah lainnya, dan keuntungan apa dibuat dengan konsep seperti itu selain dari keuntungan dari segi bisnis yang Profesor Afandi jabarkan tadi. Mungkin seperti itu Pak. Apakah bisa dimengerti pertanyaan saya? Ya, bisa. Monggo Ya, langsung Pak Anwar atau bentar Prof, ini ada penanya kedua Prof, jadi siap. kita gabung sekalian. Mungkin ada waktu juga Prof Afandi untuk menyiapkan jawabannya begitu Prof. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita teman-teman kita punya penanya kedua ini. Di sini ada Mas atau Mbak Ezi dari ITS. Ini silahkan untuk menyampaikan pertanyaan, mungkin sebutkan nama, kemudian dari kampus mana, mungkin tambah satu lagi ya dari jurusannya mungkin bisa disebutkan juga. Baik, silahkan Mas atau Mbak Ezi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rezi Delvianti. Saya S1-nya merupakan mahasiswa bimbingannya Bu Ovi, Pak. Bimbingannya, ya mahasiswa Bu Ovi. Nah, saat ini saya sedang studi di ITS, jurusan Teknik Elektro. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak Afandi adalah, tadi saya melihat Pak untuk skenario transaksinya itu sangat menarik sekali Pak. Gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak kestabilan Pak ketika terjadi transaksi yang kompleks seperti itu. Nah, apakah di algoritma yang Bapak kembangkan itu sudah mempertimbangkan kestabilannya? Apa bagaimana Pak? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, karena baru ada 2 nih Prof, mungkin kita jawab dulu mungkin Prof ya. Untuk 2 penanya ini, mudah-mudahan ini nanti kita buka lagi di tem berikutnya ya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari peserta. Baik, monggo Prof Afandi untuk disampaikan jawaban atas 2 pertanyaan ini. Ya, terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali, juga sedikit menguras pikiran ini. Terima kasih ini, jadi kami punya gagasan juga nanti. Terima kasih memberi saya ide. Yang pertama untuk Mbak Lia ini dari UNY, terima kasih masukannya. Ya, tadi Lia ya? Saya dipanggil Mamel biasanya Pak. Oh Mamel, ya sudah. Ya terima kasih Mbak Mamel. Yang pertama adalah terkait membagi 3 kriteria. Ya betul, yang disampaikan itu kan memang satu sistem yang terintegrasi, sehingga menjadi satu sistem yang tergabung satu sama lain. Nah, tetapi dalam konteks tergabung satu sama lain, nah kami coba bagaimana kalau sistem itu, misalnya kami coba share kembali nggih, Pak Moderator. Silakan Prof.
Nah, ini ya betul, memang secara keseluruhan sistem ini itu merupakan sistem interkoneksi yang terintegrasi semua beban dan semua jaringan dan semua pembangkit. Nah, dalam konteks yang seperti itu, maka semua pembangkit kalau dioperasikan, bisa saja semua pembangkit itu membangkitkan. Bisa saja semua beban itu digunakan. Kemudian bisa saja semua beban itu tidak digunakan semuanya. Atau dalam konteks pembangkit yang off, maka bisa saja beban itu harus tetap dilayani. Sehingga yang pertama, kami membaginya, asumsinya adalah bahwa bagaimana kalau nanti kejadiannya adalah beban itu tidak cukup dilayani oleh beban, sehingga pembangkit itu harus off. Nah, maka kami ambil skenario 1, harus ada pembangkit 1 yang seakan-akan nanti daerah ini ketika 5 ini nggak mampu, maka 5 itu harus mati, harus off, atau menanggung minimal beban dirinya. Tetapi seluruh beban, skenario di sini itu harus terlayani oleh energinya, harus terkirim. Sehingga yang pertama bagaimana kalau skenario off atau dalam bahasa keren kita blackout, tidak ada energi yang mampu, maka skenario 1 itu tujuan ke depannya adalah skenario berikutnya untuk uji kalau ini tidak ada. Dari mana saja yang bisa ekspor. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah skenario pembangkit untuk cadangan. Ada pembangkit 1, ada pembangkit 2. Bagaimana kalau ternyata pembangkit ini hanya enterprise ini hanya mampu menanggung beban dirinya sendiri di area ini. Nah, kemudian yang ketiga, kami berpikirnya bagaimana kalau itu ada ekspor importnya, misalnya seperti itu. Ternyata di sini sudah cukup, tetapi dari sisi enterprise-nya ada energi yang bisa kita ekspor. Sehingga skenario blackout, skenario backup, sama skenario transaksinya itu kami 3 ini. Nah, kalau dilanjutkan pertanyaannya bagaimana cara menentukan enterprise yang masuk area 1, masuk area 2, dan masuk area 3, yaitu suka-suka kita saja kalau itu. Karena dalam konteks ini kan kami tidak melihat, misalkan kita itu kan sekarang posisinya ada di Jawa misalnya ya. Kalau kita kenal di Jawa itu kan ada area 1, area 2, area 3, dan area 4. Nah, kami tidak melihat itu. Kami hanya dasarnya adalah model standarnya IEEE 30 bus ini. Kemudian kami coba modifikasi dalam bentuk area. Apakah boleh dipecah menjadi area misalnya 4 atau 5? Nah, boleh, silakan. Nah, ini dalam konteks yang kami pikirkan skenarionya adalah bagaimana kalau mengatasi blackout, bagaimana kalau mengatasi backup, bagaimana kalau mengatasi ekspor import. Sehingga tiga kriteria itu kami coba tentukan area mana sih yang potensial untuk kejadian itu, seakan-akan seperti itu. Sehingga jadilah kategori itu kami kelompokkan dalam area 1. Semua yang ada di area 1 role-nya adalah berinisiasi enterprise 1. Semua jaringan yang ada di area 1 berinisiasi A1, sehingga kami namai operator 1 untuk memudahkan. Sehingga nanti kalau ada 1, pasti itu di area 1. Nah, semua yang ada di area 2, maka kami inisiasi itu dengan angka 2. Sehingga baik enterprise, baik operator itu angka 2. Nah, itu memudahkan saya saja untuk mengenali. Karena nanti begitu komputasinya jalan, kami kan harus pakai kode-kode, tidak lagi melihat ini, tidak lagi melihat hubungan yang ada di gambar ini. Kami hanya mengenali kalau ada 1, kalau ada 2, berarti itu pasti di area ini. Nah, kemudian secara keuntungan teknis yang lain, ya sebetulnya itu tadi salah satunya adalah untuk skenario blackout, untuk skenario backup, kemudian untuk skenario ekspor. Ya tentu banyak yang kita bisa ambil dengan skenario itu, sehingga selain sisi finansialnya atau ekonomis, ya maka sebetulnya itu stok energinya itu akan termanfaatkan secara berimbang. Yang kemudian mengutamakan adalah beban area. Beban area itu sedapat mungkin disuplai dari enterprise terdekatnya.
Sehingga kalau enterprise itu nanti mampu mengcover dirinya, areanya, itu harapannya bisa langsung ekspor ke tempat lain. Nah, ini sehingga di situ menjadi teknis operasional sekali, apa yang artinya di sana bahwa area itu maka di load area itu harus tercover oleh enterprise-nya dulu. Rule-nya seperti itu. Baru kalau enterprise-nya itu tidak mampu mengcover load areanya, maka diizinkan import atau enterprise lain itu ekspor. Nah, ini menjadi penting dan itu lanjutannya sama dengan yang dari Mbak Esi ya. Nah, skenario-nya seperti apa? Yaitu skenario-nya sementara yang dalam konteks paparan kami saat ini, skenario-nya itu tadi bahwa yang kami sampaikan pertama untuk mengkategorikan blackout sama backup, kemudian sama ekspor import. Nah, kemudian skenario yang lain itu adalah bahwa enterprise itu harus mengcover beban areanya dulu. Baik enterprise 1, maka dia harus mengcover area 1 dulu. Kemudian enterprise di 2 itu harus mengcover area 2 dulu. Kemudian di area 3, maka enterprise semuanya harus mengcover itu. Mereka yang tidak diizinkan, rule di optimasinya ya, diizinkan melakukan ekspor manakala kelebihan daya. Kemudian area 1, area 1, area 2, area 3, itu rule-nya adalah area 1 dan area 2, area 3, itu hitungannya urut sesuai angka itu. Jadi hierarkinya akan bahasanya dikomputasi mengikuti area 1, begitu area 1 selesai, maka akan dilanjutkan ke area 2, kemudian dilanjutkan ke area 3. Rule yang kami desain dalam konteks ini adalah berurutan mengikuti area. Apakah bisa dipakai rule yang lain? Ya, monggo, terserah Bapak, Ibu, dan Mas Mbak nanti dalam pengembangan pemetaan areanya. Nah, kemudian apakah di stabilitas dalam konteks charge atau price charge ini kami tidak mempertimbangkan batas stabilitas Bu Evi, sehingga berapapun beban yang nanti diekspor melalui berapa beban yang nanti dilayani oleh import maupun ekspor, itu kami tidak mempertimbangkan batas stabilitas. Contohnya dalam konteks optimasi yang kami gunakan untuk price dan charge ini tidak memasukkan batas stabilitas tegangan, batas stabilitas putaran ya, kemudian sudut daya juga tidak kami masukkan, sehingga teknis secara komputasinya kami tidak memasukkan unsur teknis requirement-nya, itu adalah dari sisi stabilitas enterprise-nya, sehingga dalam konteks price sama charge ini kami meneglect stabilitas limitation-nya. Apakah bisa dimasukkan? Bisa, tetapi begitu kita berbicara bisa memasukkan, maka butuh parameter teknis yang lain yang harus dimasukkan dalam parameter untuk komputasinya. Sehingga di situ kami tidak memasukkan dari sisi batas stabilitas, tetapi yang kami perhitungkan adalah batas kecukupan dayanya. Baik daya minimal maupun daya maksimal, baik daya mid-term-nya, tengahnya untuk generator atau enterprise 1, kemudian untuk enterprise 2, untuk enterprise 3. Jadi kami tidak memasukkan konteks di dalam stabilitas maupun batas stabilitasnya. Apa itu bisa dimasukkan? Bisa. Tetapi sekarang kita harus membangun model yang ini. Nah, ini. Jadi yang di sini harus kita tambahi untuk hierarki urutan dari operating prosedurnya. Pengembangannya nanti ada di sini untuk memasukkan batas stabilitas, misalkan memasukkan batas stabilitas dayanya gitu ya, atau batas stabilitas frekuensi, perubahan frekuensi maupun sudut dayanya. Nah, ini di sini di dalam konteks kajian price sama charge-nya ini kami tidak memasukkan itu Bu Evi, tetapi Bu Esi ya, tetapi itu bisa dikaji dan bisa dimasukkan tergantung maunya dimasukkan atau tidak dan sisi mana yang harus kita bahas dari kajian kaitannya dengan stabilitas dan perkembangannya. Kira-kira itu Pak Anwar. Matur nuwun, terima kasih. Kami tutup. Oh ya, terima kasih Prof.
Oke, jadi tadi sudah disampaikan jawabannya oleh Prof. Afandi. Sekarang kita masuk ke sesi 2 ya. Jadi silahkan dari teman-teman yang akan menanyakan ke Prof. Afandi. Saya membuka 3 pertanyaan dulu ya. 3 pertanyaan. Saya sebenarnya juga sudah punya 3 pertanyaan ini, Prof. Cuman saya menawarkan ke yang lain dulu untuk bertanya. Siap. Jadi sekali lagi saya menawarkan silakan untuk raise hand ya. Raise hand itu ada di bawah reaction. Di bawah reaction itu ada raise hand gitu ya. Jadi silahkan untuk raise hand. Nanti saya akan panggil dari yang angkat tangan duluan. Ya. Belum ada? Oke, sepertinya karena belum ada, berarti dari saya dulu nih, Prof. Siap. Oke, baik. Yang pertama adalah mungkin bisa nggak Prof. Afandi menyampaikan, oh bentar, ini sudah ada Alhamdulillah, dari Mas Hafiz Akbar. Silakan Mas Hafiz Akbar menyampaikan pertanyaan, kemudian menyampaikan namanya, kemudian dari kampus mana, dan jurusan mungkin ya. Habis itu pertanyaan. Silakan Mas Akbar. Oke, terima kasih Prof. Hairul Anwar dan Prof. Andi atas kesempatannya. Menangkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Akbar. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Konsentrasi studinya sistem pembangkit tenaga listrik atau sistem tenaga listrik. Saya ingin bertanya, Prof. Kebetulan saya salah satu anggota dari komunitas muda nuklir nasional di Yogyakarta gitu, yang kita melakukan beberapa kajian tentang nuklir, kesiapan pembangunan PLTN pertama dan sebagainya tentang efek nuklir gitu. Saya ingin bertanya, Prof, sebetulnya apa sih yang menjadi masalah utama teknis sebuah PLTN yang sampai hari ini belum bisa diterapkan gitu, di luar dari kebijakan-kebijakan politik yang ada di pemerintahan kita sekarang. Yang kedua adalah bagaimana ataupun apa kesiapan, apa syarat ketika PLTN itu dibangun di Indonesia ya. Sejauh ini yang paling dekat yang saya ketahui adalah ada sebuah perusahaan toko internasional yang sudah survei dan sudah perjanjian kontrak dengan pemerintahan Babel Bangka Belitung yang siap membangun PLTN pertama Indonesia. Dan secara teknis itu apa syarat sebuah PLTN ini mampu dibangun di sebuah tempat gitu. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Prof. Afandi, demikian tadi pertanyaan dari Mas Akbar, Prof ya. Sekarang ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin dari saya ini, Prof, tambahan ya. Tambahan, jadi pertama adalah apakah ada closed form expression? Jadi persamaan dalam matematik begitu, Prof, yang menunjukkan ya yang menghubungkan faktor-faktor dari algoritma Salmon tersebut, kemudian diimplementasikan di power begitu, Prof. Terus yang kedua, sekarang ini untuk bidang energi ya, kita memerlukan smart metering ya. Smart metering, jadi meter yang ditaruh di rumah-rumah, kemudian ya dari penyedia energi itu bisa langsung mengontrol juga, bisa langsung melakukan prediksi juga. Kemudian di pemilik energi juga bisa melakukan itu gitu, bisa mengontrol energi di rumahnya. Bahkan saya juga berpikir bahwa seperti yang dilakukan di Jepang ya, jadi harga listrik di malam hari itu berbeda dengan harga listrik di siang hari, di pagi hari. Jadi saya masih ingat kalau kita mencuci ya, mungkin Prof dulu juga mengalami juga, ya mencuci sebelum jam 6 itu listriknya murah. Sebelum jam 6 pagi begitu. Atau malam ya, malam di atas jam 9 itu kan murah listriknya gitu. Cuma kan kalau kita mencuci baju di atas jam 9 kan kasihan tetangga kalau misalkan bangunan kita bukan konkrit begitu. Nah, itu beberapa teknologi untuk energi di masa depan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ASTA ini itu mendukung
smart metering tersebut begitu, Prof. Monggo Prof. Afandi untuk menjawab. Oke, terima kasih. Yang pertama dari Max Akbar, wah ini merembet saya nggak berani jawab detail karena ini kan wilayahnya kan sangat krusial, artinya di samping konteks yang kita diskusikan ini. Yang pertama menurut saya ini dalam konteks PLTN sebetulnya kan ini menjadi isu nasional sebetulnya, bukan persoalan yang kita kaji atau kita teliti. Kemudian dari sisi implementasi, yang jelas kan begitu kita berbicara, kalau kita berbicara akademiknya sih insya Allah semuanya sudah settle, dalam artian kan teknologinya ada, kemudian materialnya ada, itu dalam kajian. Tetapi begitu kita berbicara implementasi, maka di sana kan berbicaranya adalah policy. Policy itu adalah sebuah kebijakan yang nanti akhirnya itu bisa diterapkan. Nah, maka begitu kita berbicara kebijakan, ada pemangku kebijakan yang saling terkait. Tetapi secara teknis kalau kita membangun sebuah PLT gitu ya, apapun materialnya, maka raw materialnya pertama harus selalu ada. Karena apa? Karena menjamin keberlangsungan plan itu atau pembangkit itu sepanjang waktu beroperasi. Sehingga di sana menjadi bagian penting ketersediaan raw material. Nah, kemudian dari infrastrukturnya, maka infrastruktur pendukungnya itu juga harus sudah ready. Nah, dari sisi material harus seperti itu. Kemudian dari sisi teknologinya itu tadi, sehingga infrastrukturnya itu harus sudah bisa diimplementasikan. Nah, kemudian dari operator atau dari sisi human-nya, maka edukatif, karena ini kan berisiko tinggi, sehingga di sana menjadi bagian penting untuk benar-benar tertib dan disiplin, itu menjadi bagian yang sangat utama. Dan yang tidak kalah penting itu adalah finansial. Nah, finansial itu menjadi sebuah aspek yang mampu mewujudkan implementasi itu. Di samping itu juga sebuah policy atau kebijakan terkait terhadap keberadaan maupun implementasinya itu. Apakah itu nanti penempatan, kelayakan, dan lain sebagainya, itu kan masalah proyeknya, masalah implementasinya, tetapi sebuah policy itu harus mengarah ke sana. Dan ini sama persis seperti yang banyak didiskusikan di komunitas nuklir, termasuk di komunitas-komunitas yang lain. Ini kan mulai menggeliat lagi ya kalau kita ikut di webinarnya Batan itu ya, secara reguler kan seperti itu. Kira-kira itu penegasan kami, Mas Akbar. Detailnya saya yakin sudah banyak dibahas di komunitas itu, baik lewat webinar maupun diskusi rutinnya yang ada di sana. Nah, kemudian terkait close form-nya, ya betul yang disampaikan Pak Anwar. Ya memang secara matematik ada, Prof. Kalau kita cari. Tapi di dalam presentasi ini tidak kami masukkan detail. Artinya kan gini, kalau kita berbicara menuju, ini kan hasil-hasilnya sama headline-nya saja. Maka secara kontekstual seperti yang kami masukkan, sebetulnya kalau itu kami urut dari ini Pak Anwar, mudah-mudahan kalau kita, mohon maaf ini kami balik lagi. Nah, sebetulnya setelah tahap ini, adalah menurunkan matematik model. Nah, sehingga pendekatan matematik model itulah nanti yang mengcover ini semua. Yang mengcover ini semua, simbolnya seperti apa, angkanya, persennya seperti apa, maka dalam konteks 2 ini dibimbing oleh model matematik yang mengarah ke arah ketercapaian di sini. Betul. Baru matematik itu terbentuk, ekspresi matematik terbentuk, karena itu nanti menjadi sebuah komputasi, maka di dalam pseudocode-nya itu menjadi alur yang kami coba distribusikan seperti ini. Nah, sehingga tahapan itu akan menjadi urutan seperti ini, yang nanti ini itu akan ditransformasi ke dalam bahasa numerik. Nah, bahasa numeriknya didapat dari angka-angka yang kita terjemahkan melalui bahasa programming.
Nah, ini urutannya. Sehingga pada konteks setelah ini itu adalah memunculkan desain matematiknya yang mengcover semua variabel yang ada dan yang akan digunakan di 2 step ini. Nah, begitu variabel itu sudah terfokuskan atau terbentuk dalam relasi matematis, nah maka relasi matematis itu akan kita terjemahkan dalam bahasa coding kita, bahasa parameter komputasi kita sesuai programming yang digunakan, mengikuti mengikuti flowchart. Nah, flowchart ini dibangun atas masalah tersebut. Nah, begitu flowchart-nya jadi, maka inilah yang nanti akan ditransfer menggunakan bahasa programming supaya ketemu dalam hitungan tidak lagi manual. Nah, sehingga bahasa matematisnya memang ya betul ada, tetapi tidak kami munculkan di sini karena detailnya itu akan panjang sekali. Yeah. Nah Soalnya maka itu disitulah akan menjadi record hasil-hasilnya yang kita interpretasikan. Betul, Prof. Karena sebenarnya dari ekspresi matematika tersebut, itu saya menduga nanti kita akan mengetahui dia linear atau non-linear begitu, Prof. Sehingga solusinya akan berbeda ketika dia linear maupun non-linear begitu. Iya, betul. Iya. Nah, oleh karena itu yang di sini kami tunjukkan 2 hal. Ini yang di sini. Yang pertama adalah terkait dengan formulasi kasusnya, itu adalah mengarah ke matematik model untuk kasusnya. Yang ini adalah mengarah ke matematik model untuk astanya. Nah, sehingga di sinilah nanti menjadi dua jenis model matematik berdasarkan kasusnya. Kemudian yang ini adalah standar berdasarkan astanya. Yang itu tadi disampaikan Pak Anwar, apakah itu linear atau non-linear atau dalam bentuk lain solusinya, karena nanti akan mengarah apakah itu menjadi sebuah divergen atau konvergennya itu akan terbentuk dari sequencing komputasinya ini. Nah, arahnya ke sana Pak Anwar. Iya. Oke, kemudian smart metering. Iya betul. Kalau kita berbicara, saya yakin semua tahu banyak ini digunakan sekarang populer. Nah, kalau kita berbicara smart metering itu kan sebetulnya ada 2 aspek. Yang pertama adalah untuk data, pendataan data, operasional datanya. Yang kedua adalah informasi. Nah, informasi inilah yang nanti membimbing untuk mengambil keputusan. Nah, itu sehingga di situ smart metering itu kan bisa dikomunikasikan satu sama lain atas informasi yang ada. Di samping itu datanya juga terrekod. Nah, maka kalau kita perhatikan di kita itu kan di price list-nya harga listrik itu kan ada harga puncak, kemudian harga di luar beban puncak. Nah, di mana ada beban puncak siang, juga ada beban puncak malam. Nah, kalau kita bermain tapi kan culture kita di sini itu kan tidak memperhatikan, pokoknya listriknya nyala, pakai aja mau harganya berapa. Tidak sempat memperhatikan jam. Beda culture, saya pikir itu apa ya? Nah, itu kan pola ya, behavior kita dalam memanfaatkan energi kan. Sama dengan behavior kita itu dalam memanfaatkan lampu itu harus nyala atau tidak, atau hemat energi. Wis gelap pokoknya nyala. Kalau ditanya, lah listrik bayar sendiri. Nah, itu beda culture. Ya, saya pikir itu menjadi 2 penting Pak Anwar yang di smart metering, ada data untuk merekod aktivitasnya, penggunaannya, transaksinya. Kemudian informasi itu tadi yang bisa digiring untuk membimbing sebuah kebutuhan. Nah, ini bedanya mungkin ada yang bisa sudah menggunakan, ada yang tidak. Tapi sepanjang yang kami ketahui kok jarang sekali menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan. Misalnya, saya banyak menggunakan listrik itu di daerah ini, atau ya rata-rata beban puncak itu semuanya kalau sudah malam semuanya nyala, TV nyala, semua ada di rumah, dan itu kalau kita cermati harga itu sebetulnya apalagi industri harganya kan juga beda, konsumsi yang diukur juga beda. Saya pikir mengarah 2 hal itu sangat penting untuk diperhatikan Pak Anwar. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Jadi mencerahkan sekali ya ini diskusi kita hari ini. Dan saya sebenarnya begini Prof, ini kita berencana menutup sampai jam 3 ini Prof. Tapi sebelum kita tutup sampai jam 3, kalau misalkan ada satu aja pertanyaan dari peserta, ini masih kami izinkan ini. Apakah ada pertanyaan dari peserta satu saja? Kalau tidak ada,
Saya usul untuk kita foto bersama. Oh, oke. Slide-nya nanti saya kasih ke Mbak Ovi. Siap, Siap, iya, Prof. Ya, Prof. mudah-mudahan nanti Iya. saya nggih, Terus, nanti ya. Mbak Ovi, Iya. kita mungkin nanti bikin berita singkat mungkin, Mbak ya. Siap, sebagai- dibuat IEEE Ya, ya di medsos betul, dan di halaman betul. IEEE, Pak. Iya, iya. Siap. Baik, begitu Prof. Afandi. Jadi ini luar biasa sekali ya. Jadi saya sebagai peneliti di bidang ilmu berbeda ya, ini tetap menemukan selalu ada korelasinya ini, Prof. ya, terima kasih. Mudah-mudahan kami juga terus berkembang dengan hasil teman-teman pertanyaan ini memicu saya untuk berkreasi kembali. Amin, amin. Amin, amin. Dan saya juga mengharapkan ini ya untuk teman-teman semua silahkan mengambil ilmu ya. Jadi ilmu itu bisa datang dari mana saja. Kadang-kadang tidak kita duga ya, bisa dari bidang ilmu yang lain ya, kadang-kadang bisa dari pemikiran kita sendiri, misalkan membaca kemudian wah ini berkaitan gitu ya, terus kemudian teman-teman tanyakan di acara seperti ini, itu menurut saya sumber ilmu yang bagus sekali dan saya ingin pemuda Indonesia begitu gitu ya. Jadi selalu berpikir positif, kemudian mencari ya, selalu mencari dan melakukan improvement. Kritis Jadi, juga ya, Pak ya. betul. Nah, tadi saya lihat ada sampai 150 tadi Prof. Afandi yang join. Wah, banyak sekali. Dan beberapa ada yang Alhamdulillah. live karena ya ada agenda meeting yang lain juga begitu ya. Dan ini insya Allah yang sekarang tersisa ini 91 ya. Ini tidak mengurangi kekhidmatan kita mengikuti acara ini ya. Jadi kita akan ambil foto dengan 91 peserta. Dan kita nanti akan mengundang 3 bulan lagi ya, Bu Ovi ya. Iya, betul. 3 bulan lagi, setiap 3 bulan kita akan adakan webinar di IEEE TEA ini. Baik, Ini, Pak. Ya. Pak Iwan sudah bergabung, Pak. Oh, Pak Iwan sudah bergabung. Oke, baik. Oh ya, ini Pak Iwan. Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Gabung terlambat. Sehat. Prof, Pak Khairul. Alhamdulillah. Saya menyimak alhamdulillah di tanya jawab terakhir menarik sekali. Iya, alhamdulillah. Jadi terima kasih Pak Iwan ini telah bergabung kembali di sini nih Pak. Jadi alhamdulillah hari ini lancar sekali nih Pak acara kita dan saya lihat ini sangat bermanfaat untuk negara kita yang luas sekali nih Pak. Iya, dan jumlah penduduk kita yang banyak, menurut saya topik-topik seperti ini harus selalu diimprove dan dilanjutkan begitu. Baik, saya kembalikan kepada moderator mungkin ya, dan foto bersama, jangan lupa untuk foto bersama dan absen mungkin ya. Baik, demikian dari saya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, mohon maaf kalau ada kekurangan, saya akhiri sebagai moderator, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Afandi, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, ini Prof. Amin, amin. Yang pahalanya terus mengalir. Amin. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Profesor Afandi tentang webinarnya sangat jelas dan menarik bagi kami semua, dan terima kasih kepada partisipasi yang hadir sampai sekarang, dan kita akan masuk ke sesi foto. Tolong videonya bisa dibuka untuk semuanya. Akan on cam dulu, nanti ditungguin. Oke. Ya. Yang capture siapa? Mas Adi ya? Iya, Mas Adil. Oh ya, siap. Ada beberapa page masih ada yang belum nyala kameranya. Jangan lupa gaya ya. Oke, saya capture 3, 2, 1. Page selanjutnya sebentar. 3, 2, 1. Lanjutin lagi.
3, 2, 1. Yang terakhir 3, 2, 1. Tidak, sudah semua. Oke. Terima kasih. Oke. Mas Adel. Untuk sertifikat, untuk sertifikatnya ini paling lambat itu minggu depan ya, dibagikan ke email masing-masing. Dan terima kasih juga sekali lagi, terima kasih juga udah hadir. Dan terima kasih juga kepada Pak Khoirul Anwar, Pak Afandi, Bu Ovi, Pak Iwan, dan partisipasi yang lain. Terima kasih, saya akhiri saja webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu Ovi, Terima Pak kasih Anwar, banyak. Pak Iwan, terima kasih Prof. semuanya Ya. teman-teman di kasih. mudah-mudahan Terima kasih. bertemu di lain waktu. Insya Allah 3 bulan lagi kita bertemu ya semuanya. Insya Allah, Terima kasih. insya Allah siap. Amin ya. Monggo sukses selalu untuk Amin, amin. Amin, semoga Prof. Ya. Ini Bu Mas Ovi, Adil. nih. ya. Bu Ovi barusan tadi sempat lag. Iya, oh saya. Apa gimana? Oh, oke. Mas Adil, makasih banyak ya, ini teman-teman dari SB, IEEE SB. Saya izin dulu ya. Tell you. Nggih. Makasih banyak Prof. Apandi. Pak Iwan, sampai Ya, ketemu sama-sama, lagi. Prof. Insya Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan ini udah menyempatkan juga meskipun rapat ya. Makasih Ya. banyak ya Pak. Alhamdulillah tadi udah selesai, jadi langsung gabung, alhamdulillah banyak. Tapi ya saya mudah-mudahan ini bisa ke depan ada 3 bulan kemudian ini rame lagi. Amin. Kebetulan UPI ya Pak ya yang jadi tuan rumahnya nextnya. Insya Allah nanti kita koordinasikan aja sama-sama. Siap. Nggih. Ya. Saya mohon pamit. Terima kasih. Ya. Nggih. Terima kasih Pak Iwan. Enggak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, panitia semua ya. Pada peserta semuanya makasih ya atas partisipasi aktifnya. Ya Bu. Terima kasih. Oke. Ya mungkin bisa di close Mas. Pak Khairul makasih banyak ya Pak Khairul. Masih di sini nggak ya Pak Khairul? Pak Khairulnya udah pergi tuh. Udah Ibu. Oh udah, ya udah. Makasih ya dari teman-teman SB luar biasa ini menyiapkannya. Meskipun berjauhan kalian, tapi tetap bisa koordinasi. Makasih banyak. Alhamdulillah. Sama-sama Bu. Kasih juga Bu. Iya, sama-sama. Izin meetingnya ya Bu. Yup, silakan.